المرسلين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. طيب. Allah Subhanahu wa taala lama khalaqal insan ketika menciptakan manusia jahaza lahum kulla syai. Allah menyiapkan segala sesuatunya. Mimma yusa'iduhum fi sa'adatihim ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, termasuk yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan membuat mereka bahagia di dunia, di akhirat. Dan oleh itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kira-kira apa yang diperlukan oleh manusia, baik untuk kehidupan, keperluan fisik mereka atau keperluan kejiwaan mereka. Termasuklah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah sudah tetapkan sekalian dengan apa yang kita sebut dengan manhajul hayat atau way of life, cara hidup yang betul. Kalau cara hidup ini dipakai, cara hidup yang Ustaz sebutkan sebagai al-manhaj ini, ya, kalau kita istiqamah dengan manhaj ini, kalau kita berjalan sesuai dengan manhaj ini, kita sebut al-manhaj wal ittiyan bihi, kalau kita ikut berkomitmen dengannya, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai, kondisi, keadaan yang sangat terasa di dalam jiwa. Jadi bahasa ulama ini ya'jizul lisanu an wasfiha, sampai berat untuk kita menjelaskan tentang menggambarkan tentang perasaan ketenangan ini. Ya, dan itu di dunia, dan kalau di akhirat ujungnya adalah sa'adatu ad-darain, ini dunia wal akhirat, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Ketika kita munharif, al-inkhiraf anil manhaj, ini saya masuk pada poin, istilahnya saya ingin masuk di sini ini pada poin filosofi tentang salat berjamaah, yang kemudian di situ kita masuk pada poin-poin yang berkaitan dengan al-imam wal imamah, ya. Secara filosofinya salat berjamaah dulu, bahwa Allah menetapkan manhaj hidup, kita istiqamah dengan manhaj hidup ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ketika kita menyimpang, maka kondisi-kondisi al-asa wal huzn, al-asa ini macam kecewa, putus asa, macam-macam, kondisi-kondisi diri yang disebabkan oleh ketidaktenangan atau the contrary of ketenangan, ya. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begini. Ini kenapa saya mukadimah begini? Ini menggambarkan begini, bahwa di dalam menciptakan alam semesta ini tidak ada cacat. Kalau bahasanya Al-Qur'an itu ma khalaqallahu tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak mungkin menyaksikan di dalam penciptaan Allah itu tafawut. Tetapi ini mungkin kalau kita pengamatan secara alam semesta, tetapi secara sosial kehidupan juga sebenarnya kondisi tidak ada tafawut, tidak ada cacat. Ini juga akan berlaku kalau setiap orang berpegang dengan manhaj, dengan cara yang Allah tawarkan untuk kita jalankan di dalam kehidupan. Cuman permasalahannya manusia ada pilihan-pilihan untuk ikut ini, untuk ikut ini, ya.
Di dalam Al-Quran juga Allah gambarkan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau orang beriman, artinya istiqamah dengan manhaj, menjalankan segalanya berdasarkan perintah Allah, agama Allah, ajaran Allah, memang rezeki melimpah ruah, keberkatan di mana-mana. Maka Allah memang anjurkan kita untuk faqim wajhaka lid-din hanifa, tegakkan dirimu berdasarkan agama Allah yang benar. Ikut yang benar. Dan ini kondisi ini tentunya ini adalah kondisi ideal di mana harapannya bahwa masyarakat itu kehidupannya adalah sesuai dengan manhaj Allah, ya. Sesuai dengan manhaj Allah. Agar masyarakat itu bisa berada dalam manhaj yang benar, salah satunya adalah bagaimana kondisi kemasyarakatan itu selalu terislah, selalu terperbaikan, selalu terbaiki. Jadi salah satu perkara yang mendukung untuk kemudian berlangsungnya kemasyarakatan yang baik itu adalah tegaknya salat berjamaah. Tegaknya salat berjamaah. Jadi salah satu poin penting di dalam salat jamaah itu adalah keberuntungannya at-tamasuk al-ijtima'i. At-tamasuk al-ijtima'i wa wahdati. Jadi ada saling koneksi. Adanya koneksi yang baik antara kelompok masyarakat terkoneksi dengan baik. Ada keterkaitan, ada keterikatan, dan dengan saling terkoneksi, saling terikat, saling mencintai, maka pada saat yang sama akan hilang hal-hal yang menyebabkan terjadi perpecahan. Jadi ini antara beberapa poin yang berkaitan dengan solat jamaah. Makanya kemudian menjadi penting, dan ini juga nanti akan berkaitan dengan solat berjamaah, ya, dengan kondisi keimaman. Maka imam itu sebenarnya, imam itu posisinya kita selalu menggambarkan bahwa solat berjamaah itu kalau asalkan sini adalah surah musagharah. Surah musagharah itu miniatur. Surah musagharah miniatur. Miniatur lil mujtama al-muslim al-kabir. Miniatur dari masyarakat secara menyeluruh. Itu salat berjamaah. Ada imam yaqifu khalfahu jamaah, di belakangnya ada jamaah yang menyatu, tidak ada jarak, tidak ada semuanya, tidak ada lubang sedikit pun. Kemudian mereka mengarah yatawajahuna mutawajjihina bi arwahihim wa qulubihim. Mereka semuanya mengarah dengan jiwa mereka dan hati-hati mereka serta akal fikiran mereka. Mustaqbilin bi ajsadihim ma'a imamin qiblati dinihim. Semua menghadap ke kiblat yang sama dengan satu komando. Tahrimu alaihim mukhalafatil imam. Satu komando ini tidak boleh ada yang berbeda dengan komandonya. Harus satu iring. Wala tajuzu musabaqatu. Tidak boleh mendahului. Musabaqatu tidak boleh mendahului. Tidak boleh bersamaan. Jadi imam harus melangkah dulu, kemudian baru setelah itu. Idza nasiya al-imam aw akhta'a li'annahu laysa ma'sum. Kalau kemudian komandan pimpinan ini lupa, dia salah, karena tidak ada manusia yang ma'sum. Ma'sum ini tidak mungkin melakukan kesalahan. Maka mereka bisa mengingatkan dengan penuh adab, ya? Penuh adab sehingga menjadikan kehidupan mereka ini menjadi menyenangkan. Ini di dalam gambaran solat, ya. Maka terkait dengan solat ini, poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika kita sudah berbicara tentang solat, tentang imamah, berarti ini seharusnya sudah selesai tentang masalah arkanus salat, tentang masalah wajibatus salat, tentang masalah syurutus sihhatis salat. Ini harusnya sudah selesai. Jadi kita masuk kepada poin tentang imamatus salat, dan ini akan menjadi materi-materi yang harus kita kuatkan
di dalam rencana kita untuk setahun yang akan datang. Jadi tahun yang akan datang kita berharap kita akan isi dengan hal-hal yang sifatnya ulum al-islamiyah, ya, sebelum persiapan kemudian kalian masuk di dalam masyarakat. Ya. Lalu salat yang namanya salat jamaah itu pertama yang namanya salatul jamaah. Salatul jamaah itu secara keberuntungannya, jadi tadi kita bahasakan bahwa Muslim yang baik seharusnya adalah Muslim yang selain bahagia membawa kebahagiaan. Dan salah satu orang yang membawa kebahagiaan itu adalah orang yang istiqamah dengan manhaj Allah, dengan manhajnya Allah. Ya. Orang yang istiqamah dengan manhaj Allah, khususnya laki-laki, karena secara hukum solat jamaah itu dia hampir masuk wajib, ya, wajib, ya. Jadi tentang solat berjamaah. Tentang solat berjamaah. Kita lihat dulu dasar yang, atau kita coba lihat tentang dasar pijakan. Siapa orang yang paling pas untuk menjadi imam? Man ahaqqun nas bil imam. Siapa orang yang paling berhak? Ini semuanya akan kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang harusnya jadi imam itu al-aqra', yang paling aqra'. Tapi nanti ada penjelasannya. Maksudnya al-aqra' ini alladhi yuhsinul qira'ah. Fa in kana fil qira'ati sawa'an. Fil qira'ah sawa'. Masalah ini semua menjadi imam, tetapi mereka sawa'. Kemampuan membacanya sama. Maka yang harus, ini sudah bacaannya semuanya bagus, standar sama semuanya, siapa saja sama bacaannya. Maka selanjutnya dia harus a'lamuhum bis sunnah, yang paling mengerti tentang sunnah, ya? Yang paling mengerti tentang sunnah. A'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Ini zaman Rasulullah, yang paling awal untuk masuk Islamnya, masuk hijrahnya. Fa in kana fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman, masuk Islam. Wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Ini yang menjadi dasar dalam menjadi imam. Maka nanti ada pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau di satu kampung itu bacaan jemaahnya salah-salah? Apakah saya maju jadi imam atau tidak? Ini juga harus menjadi bagian dari pemahaman kita. Mandasar. Baik, lihat. Okey, pertama ini yang kalian pegang dalam fikiran kalian, bahwa dasarnya yang harus jadi imam itu bahasa pertamanya adalah aqra'uhum. Aqra'uhum li kitabillah. Ini satu. Ini yang harus menjadi imam. Lalu apa maksud dari aqra' ini? Apa maksud aqra'uhum li kitabillah? Yang paling aqra'uhum li kitabillah. Apa maksudnya? Satu, maksud bahwa aqra'uhum ini adalah ahsanuhum qira'ah, yang paling bagus bacaannya. Bagus dari mananya? Bagus tajwidnya, bagus bacanya, bagus suaranya. Karena laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami yang tidak yataghanna. Yataghanna itu melagomkan bacaan Al-Quran dengan baik.
Maksud dari aqra'uhum li kitabillah itu satu, ahsanuhum qira'atan. Dua, a'lamuhum bi ahkamiha. Wa in kana aqallahum hifzan. Jadi ada hafiz, ya, ada hafiz Quran, ada yang cuma hafal 10 juz, bahkan ada yang hafal 2 juz. Tetapi yang tidak hafal ini, yang baru hafal 2 juz, 3 juz ini, bacaannya bagus, suaranya bagus, maka siapa yang kita ambil? Itu yang kita ambil. Al-aqra wal a'lam. Al-aqra wal a'lam. Satu. Jadi maksud pertama aqra'uhum li kitabillah. Jadi apa maksud aqra'uhum li kitabillah? Apa maksud aqra'uhum li kitabillah? Satu, aqra'uhum li kitabillah. Satu, ahsanuhum qira'atan wa a'lamuhum bis sunnah. A'lamuhum bi ahkamiha. Oh, imam harus hafiz? Tidak. Yang jadi imam itu bagusnya hafiz. Tapi ada yang lebih bagus, dia bukan hafiz 30 juz, tetapi suaranya lebih bagus. Suaranya lebih bagus. Dia yang kita maksud dari, kalau kita pakai maksud dari al-aqra yang pertama. Kemudian yang kedua, apa maksud dari aqra'uhum ini? Maksud yang kedua adalah aksaruhum hifzan. Aksaruhum hifzan. Karena ja'ala milak al-imam al-qira'ah wa ja'alaha muqaddimatan ala sairil hisab. Ada juga yang maksudnya bahwa maksud dari aqra itu, maksud dari al-aqra bahwa al-afqah. Al-afqah ini yang paling faham. Jadi satu, ahsanuhum qira'atan wa a'lamuhum bi ahkamiha. Bagus bacaannya, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, suaranya bagus, akan maju. Oh, tapi itu ada hafiz 30 juz, dia baru hafal 1 juz, tidak apa-apa, yang 1 juz maju. Kenapa? Karena bacaannya bagus. Kecuali kalau bahwa maksud dari aqra'uhum itu bahwa yang paling banyak hafal Quran. Berarti kalau pakai maksud yang paling banyak hafal Quran, berarti siapa yang hafal 30 juz, dia jadi imam. Tapi suaranya biasa-biasa, tidak apa jadi imam. Kemudian yang ketiga, yang paling afqah, yang paling faham, ya. Sekiranya semua oke. Ini kategori ini semua sama. Paling mengerti agama, paling bagus bacaannya, hafalannya bagus, mengerti agama, ya. Mengerti agama, sama semuanya standar. Maka siapa yang paling banyak hafalan hadisnya? Siapa yang paling banyak ilmu sunnahnya? Ya? Ilmu sunnahnya. Jadi yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Ini yang jadi imam berdasarkan hadis Rasulullah. Yang kedua, afqahuhum bis sunnah. Yang paling faham terhadap sunnah. Ai afqahum fiha wa alam bi ahkamis salat. Yang khususnya berkaitan dengan hukum-hukum salat. Wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha fa innal imama idza kana jahilan bi ahkamis salat wa bima ya'ridu fiha min sahwin wa yaqa'u min ziyadah wa nuqsan afsadaha.
Jadi nanti kalau dia tidak mengerti, khususnya apa? Khususnya yang jadi imam ini kan ketika misalnya dia ragu, ada masalah. Jadi kalau dia ada masalah, dia mengerti solusinya, selesai masalah. Tapi kalau tidak mengerti solusinya, maka dia akan menjadi sumber masalah. Alam sunnah. Jadi yang mengerti dengan sunnah itu maksudnya afqahum fiha wa alam bi ahkamis salat. Sunnah-sunnah tentunya yang berkaitan dengan hukum salat. Bagaimana salat, ya? Kalau ini yang masih zamannya kewajiban, masih wajibnya hijrah, berarti yang paling mengerti tentang, yang paling pertama tentang hijrah. Wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi. Jadi kalau kita sampai di satu tempat, ini termasuk misalnya kita masuk di satu karya, satu kampung, tahu? Satu kampung, satu daerah. Misalnya kita bagus bacaan kita, suara kita bagus ini, tapi di situ ada imam tetapnya. Kita tidak boleh kemudian biar saya yang jadi imam. Tidak bisa. Maka ini wala ya ummanna ar-rajula, tidak boleh seseorang itu mengimamkan seseorang laki-laki di dalam wilayahnya laki-laki yang dia mau jadikan makmum itu. Tidak bisa. Jadi dia ketika mau jadi imam itu, kalau ketika dia sampai di kampung itu, maka tidak boleh mentang-mentang dia bagus bacaannya, satu grup masyarakat misalnya, oh ini pelajar ma'had sampai di satu kampung, di kampung ini bacaannya biasa-biasa, suaranya biasa-biasa, hafalannya tidak banyak, akhirnya sudah kamu maju sebelum imamnya datang. Nanti kalau imam dia datang, dia bacaannya kurang bagus itu. Maka inilah juga yang berlaku misalnya di atas kapal, begitu juga di atas kapal. Kalau di kapal itu sudah ditetapkan seseorang sebagai imam, maka tidak boleh ada yang menyerobot. Mentang-mentang hafalan Qur'annya bagus, lalu dia maju, dia jadi imam. Tidak bisa. Karena itu di dalam wilayah mereka, di dalam kesultanan mereka, di dalam wilayah kekuasaan mereka. Di dalam wilayah kekuasaan mereka, maka tidak boleh orang lain langsung jadi imam. Ini kalau di sini juga dijelaskan ini ya. Awalan al-aqra, al-maksud bil aqra al-aktsaru hifzan. Ini kalau bil aqra di sini dia lebih mendekatkan kepada yang paling banyak hafalan. Kalau di zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, misalnya orang mengatakan bahwa yang harus jadi imam itu al-aqra. Jadi sahabat Nabi. Maka ketika misalnya mereka adalah sahabat Nabi, sama istilahnya sama dengan orang-orang yang digembleng di dalam pondok pesantren. Memang kehidupan mereka sudah belajar fikih sama-sama, belajar agama sama-sama ini, ya. Begitulah juga generasi sahabat. Sehingga ketika disebut al-aqra itu bahwa kebanyakan mereka adalah yang paling mengerti tentang agama. Kenapa? Karena memang mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tadi susunannya kalau mereka sama-sama mengerti sunnah adalah yang kalau sama-sama pemahaman agama sama-sama. Syarat yang pertama berarti syarat yang kedua yang paling mengerti sunnah. Kemudian ini yang duluan hijrah, kemudian yang duluan masuk Islam. Kalau semua sama, maka dahulukan yang lebih tua. Al-aktsaru
Al-akbaru sinnan. Al-akbaru sinnan. Al-akbaru sinnan. Tapi ingat, ini mulahazat. Hadha tertib. Aina tertib? Mana yang tertib tadi? Satu. Yang jadi imam satu. Al-aqra. Kalau tidak ada, kalau sama-sama aqra, dua. A'lamuhum bis-sunnah. Kalau sama-sama a'lamuhum bis-sunnah, berarti kalau untuk kondisi kita ini kan Islamnya hampir bisa dikatakan, kalau aqdamuhum lil Islam ini kan maksudnya siapa yang pertama sekali masuk Islam. Aqdamuhum awaluhum bil hijrah, siapa yang pertama kali hijrah. Berarti kalau kondisi kekinian kita berarti siapa yang lebih dulu, siapa yang lahir lebih dulu. Harusnya begitu. Siapa yang lahir lebih dulu? Kenapa bahasanya siapa yang lahir lebih dulu? Karena kita itu rata-rata begitu lahir, insya Allah jadi langsung Muslim. Tidak perlu proses lagi. Ya, artinya tadi ketika semua syarat-syarat di awal sudah terpenuhi sama. Setelah itu bagaimana dilihat bagaimana yang lebih tua. Tapi ingat, ini tertib 1, 2, 3, 4 ini. Kalau tidak ada imam muayyan, ya, mulahadhahnya hadhihi tertibat aqdamuhum lil hijrah asbaquhum fil Islam. Kalau semua sama tadi apa ini? Akbaruhum sinnan. Tapi ingat, hadhihi at-tertibat idza lam yakun hunaka imamun muayyan. Kalau tidak ada imam muayyan. Imam muayyan itu maksudnya imam yang dipilih. Imam muayyan. Kalau tidak ada imam muayyan, dalam hunaka imam muayyan, maka kalau tidak ada al-imam al-muayyan, maka tertib ini berlaku. Tertib ini berlaku. Tapi kalau sudah ditetapkan, misalnya di masjid kita ada pelatihan, di masjid kita ini sudah ditetapkan. Hari ini, hari Senin, imam adalah imamuna Firman. Tidak boleh diganti oleh orang lain. Tidak boleh ada santri yang tiba-tiba maju untuk menjadi imam. Harus Firman yang jadi imam, karena sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Jadi kembali lagi bahwa tertibat ini hanya berlaku kalau tidak ada imam muayyan. Imam muayyan seperti misalnya di kampung kita ini, kalau di sana ada imam satu, kemudian imam dua. Begitulah ya. Kecuali apa? Kecuali apa tadi? Illa idza udzina lahu. Dia banyak hafalannya, bagus suaranya, bagus bacaannya. Tidak bisa langsung jadi imam, kecuali illa idza udzina lahu, kecuali dia diizinkan. Kamu maju jadi imam, silakan jadi imam. Ketika dipersilakan jadi imam, maka tidak menjadi masalah, kita jadi imam. Maka kita tidak boleh menggerutu. Kita masuk di suatu daerah, imamnya kurang bagus bacaannya, kurang bagus suaranya, kita tidak bisa menggerutu, tidak bisa. Masyarakat juga tidak bisa, karena itu sudah menjadi ketetapan. Dan ini
Ini namanya pemahaman. Jadi ketika berlaku begini, kita tidak akan terjebak dengan keadaan-keadaan yang tidak kita mengerti, tidak. Ya. Wa kadzalika la yataqaddamu ahadun ala sahibil manzil. Misalnya kebetulan lagi salat, ada acara di satu rumah tertentu, di villa tertentu, kemudian mau salat jamaah. Mau salat jamaah, siapa yang akan jadi imam? Yang diminta oleh tuan rumah. Tuan rumah tidak bisa, biar saya yang jadi imam. Tidak bisa, karena ini masuk di dalam kaidah la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, di dalam wilayah kekuasaannya. Ya? Dalam wilayah kekuasaannya itu, di rumahnya tadi, di kampungnya, di pesantrennya, di apanya, di dalam wilayah itu tidak bisa diganti oleh orang lain. Termasuk ayakuna dhabitan lis-salah. Ayakuna dhabitan lis-salah. Ya. Jadi ada di kampung mana di Mawasangka? Di Mawasangka satu ceritanya, satu lagi di Wajogu, kampungnya Faiz. Jadi imam itu dia tidak tahu, diingatkan. Yang subhanallah diingatkan begitu. Karena dia tidak tahu, hanya bubar sholatnya atau dia marah-marah dengan jemaahnya. Tidak tahu. Kalau kamu misalnya tidak tahu, subhanallah. Mau apa ini? Subhanallah. Tambah lagi kalau makmumnya jenis gaya-gaya. Subhanallah. Dia lompat. Imam, kalian maju jadi imam. Sudah. Akhirnya bubar salatnya kan. Kalau dia tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan salat. Maka kan nanti misalnya kan ada pembahasannya itu nanti misalnya terkait dengan pembahasan bagaimana kalau lupa. Tapi yang lupa ini apa dulu? Yang dilupakan adalah dia begitu dia sholat, Allahu Akbar, langsung dia sujud, dia tidak ruku. Orang tadi subhanallah, aku tak peduli. Subhanallah, terserah. Kau mau ikut, kau mau ikut kau pulang. Kan? Kau ikut. Kau mau jadi makmum saya, aku buat apa kau buat. Kenapa? Karena katanya imam itu suka-suka imam. Kalau imam dia sujud, kau sujud. Kalau imam dia lari, kau lari. Begitu. Karena ada di sini innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dibuat agar kalian panuti, ikuti, kan begitu ya. Agar kalian panuti, agar kalian ikuti ya. Penting ini tentang keimaman ini ya. Mana tadi? Dhabitan lis-shalah ya'lam ahkama fa in kana la yusinna fala yuqaddam. Kalau memang dia tidak tahu dia apa, dia tidak, jangan dimajukan jadi imam. Ya? Jangan dimajukan jadi imam. Jangan dimajukan jadi imam. Kalau memang semua sama, tuanya juga sama-sama usia 70 tahun. Imam 70 tahun, makmum juga 70 tahun. Apa yang dilakukan? Bil qur'ah ini. Al-qur'ah. Semua sama, tuanya sama. Kan? Tadi tuanya sama, ini tadi yang sini tadi yang tua sama-sama tua. Mana lagi yang mau kita? Bil
bil qur'ah. Bil qur'ah. Qur'ah. Qur'ah itu diundi. Terus nama ini. Kau jadi imam. Kau jadi imam. Dan ini penting jadi imam itu. Salah satu perkara yang berbahaya dalam masyarakat, kalau sudah lama ini ditetapkan ada seorang imam, sudah jadi imam 20 tahun, tiba-tiba kalian bilang, bapak sudah tua. Kita ganti dengan lebih muda, lebih segar, suaranya bagus, suaranya salat. Jadi mulai hari ini SK desa keluar, bapak diganti jadi imam. Oh, itu dia pusing. Maka hati-hati di dalam urusan imam. Ini pentingnya orang mengerti, ya, pentingnya orang mengerti. Lalu siapa-siapa yang boleh jadi imam? Tadi kan siapa yang paling layak jadi imam? Siapa yang boleh jadi imam? Siapa yang tidak boleh jadi imam? Oke? Ada istirahatnya, Ustaz? Tidak ada, tidak perlu istirahat. Maksudnya jam 10 baru istirahat. Oke. Manil ladzi tajuzu imamatu? Siapa yang tajuz? Siapa yang boleh jadi imam? Pertama, boleh enggak kalau anak kecil jadi imam? Apa bahasanya? Tasihhu imamatu sabi. Wa dzalika lima thabata anna Amr ibn Salamah shalla imaman biqaumihi li'annahu kana aktsaruhum Qur'anan wa kana umruhu 6 atau 7 sinin. Insyaallah. Anak SD jadi imam. Inilah juga yang kita lihat di YouTube itu, anak kecil jadi imam, anak kecil jadi imam, ni misalnya. Kamu kulai, berjenggot putih itu, Shibal. Ya, imamah. Dia jadi imam. Jadi as-sabi ini umur berapa ini? 6 sanawat, 7 sanawat. Cuma kalau di kampung ini, di kampung ini bukan saja anak kecil, kamu saja sudah muda saja, tapi kamu bukan keturunan imam, tidak bisa jadi imam. Kalau di kampung ini Ahmad Rizal bukan keturunan imam katanya. Oh, ini muslihin. Oh, muslihin. Dilihat di masjid itu, di masjid kampung kita ini. Waktu bapaknya Awaludin mau jadi imam ini dicek. Bagaimana dia bisa jadi imam ini? Bagaimana hubungannya dia bisa jadi imam? Oh, ternyata mamanya Awaludin ini anaknya Pak Imam. Imam di Onewara ini, bapak guru kami dulu mengaji. Ya, guru kami dulu mengaji. Guru kami. Oh, berarti dia bisa jadi imam. Muslihin, dicek muslihin. Muslihin ini bisa jadi imam kalau di kampung kita ini. Muslihin anaknya Pak Jamaluddin, bahasa kampungnya Lamaudi. Dicek lagi, bapaknya Lamaudi ini siapa? Bapaknya Lamaudi ini siapa? Kau tahu tahu bapaknya bapamu? Siapa namanya? Arifone ini keturunan dari siapa? Ada di atasnya lagi Labasa, Lamani Basa. Ada lagi di atasnya itu, ini titulah yang menjadi imam pertama di kampung Onewara ini. Kakeknya dia tuh, imam yang pertama. Oh, berarti dia bisa jadi imam. Itu kalau di kampung. Kalau di mana tidak ada syarat-syarat begitu. Syaratnya lihat saja. Oh, dia bagus bacaannya, ini bacaannya akan bisa jadi imam. Kalau di kampung kita tidak begitu. Hanya apa? Kalau banyak, misalnya banyak, oh ada kejadian, banyak orang meninggal, banyak orang sakit. Oh, ini gara-gara kalian melantik imam yang tidak betul. Ini tidak. Cuman
Ini juga harus menjadi bagian dari pemahaman kita. Kalau di dalam bahasa Indonesianya selalu dipakai di istilah Indonesia kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal tadi itu yang mana kearifan lokal? Dia masuk di dalam kategori la ya'ummanna ahadukum, tidak boleh jadi imam, tidak boleh jadi imam. Mana tadi? La ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, di dalam wilayah orang. Ada yang masuk dalam kategori ini, ya. Dia masuk dalam kategori ini. Cuma syarat-syarat tadi itu artinya dia menjadi tradisi dan kebiasaan di situ. Jangan sampai gara-gara kita ngotot harus jadi imam kemudian menjadi sumber masalah. Sumber masalah, ya, menjadi sumber masalah. Boleh enggak orang musafir dia jadi imam? Dia lagi musafir, dia jadi imam. Boleh. Ya. Boleh orang musafir dia jadi imam untuk orang yang bermukim. Orang yang mukim jadi imam untuk musafir. Biasanya kalau kita yang mengerti, ya, kita yang mengerti ini, kalau kita yang mengerti, oke, yang mengerti agama. Misalnya kita ada acara, misalnya saya diundang di suatu tempat, ada ustadz, kebetulan teman juga sama-sama ustadz. Sama-sama ini sama-sama pemahaman agamanya sama, bacaannya sama, pemahaman sama satu tempat. Misalnya hadir di daurah seperti ini, training atau daurah. Ini bisa kita panggil daurah, ya? Daurah atau training. Kemudian ketika mau menentukan jadi imam, siapa yang jadi imam? Siapa yang jadi imam ini? Maka kalau ada teman saya datang, saya sebagai imam di kampung itu, ada teman datang, dia sedang musafir. Maka saya minta dia jadi imam. Kenapa saya minta dia jadi imam? Karena seperti itu hari yang datang di atas sana itu, yang waktu peresmian masjid. Kan ada dari Ketua Yayasan Mimbar Tauhid. Saya minta dia jadi imam. Kenapa saya minta dia jadi imam? Karena kalau dia jadi imam, maka dia mungkin akan sholat musafir. Kalau sholat musafir berarti dia niat sholat musafir, dia jamak qasar, dia sholat 2 rakaat. Begitu selesai sholat, dia assalamualaikum, yang mukim lanjutkan sholat. Dia berdiri ulang untuk sholat 2 rakaat yang lainnya, sholat asarnya. Jadi kita dahulukan yang musafir. Jadi siapa dia boleh, ini unsur boleh. Kalau yang tadi itu siapa yang paling berhak? Ini kalau misalnya ini boleh. Banyak sama-sama anak-anak kecil ini. Sama-sama anak kecil usia 7 tahun, usia 12 tahun, sama-sama mereka, sama-sama dari pesantren. Siapa yang kita pilih untuk jadi imam? Siapa yang paling layak dari mereka? Kaidah tartib tadi berlaku. 1, aqra'uhum. 2 apa? A'lamuhum bis sunnah. 3 apa? Aqdamuhum lil hijrah. 4 asbaquhum lil Islam. Asbaquhum lil Islam. Kan? Maksudnya kalau jadi musafir ini misalnya juga ada yang dia sudah berwudu, ada yang dia tidak dapat wudu, akhirnya dia tayamum. Boleh enggak dia pakai taharahnya, bersucinya, berwudu, jadi sah imam orang yang wudu, menjadi imam kepada orang yang tayamum. Ada orang tayamum. Tayamum ini bisa macam-macam. Tayamum itu bisa karena tidak ada air, bisa karena in kuntum ala safar. Apa ini safar, atau wa in kuntum marda atau ala safar. Marid. Khususnya marid dengan tidak ada air. Ya, marid dengan tidak ada air. Tetapi marid dengan tidak ada air ini, tidak ada air itu bukan kamu langsung ambil kesimpulan.
kamu sampai di sini, banyak penduduk yang lain, kamu lihat-lihat di samping kiri kanan, tidak ada air. Oh, berarti kita boleh tayamum. Bukan begitu. Tanya masyarakat, ada air nggak di sekitar sini? Oh, ada di sana. Pergi wudu. Ya. Sama juga dengan arah kiblat. Maka tidak sah orang yang langsung sholat kemudian tidak bertanya kiblatnya. Kamu misalnya, kan kalau misalnya kita tidak tahu kiblat, maka kita ijtihad saja. Tapi ijtihad itu akan berlaku kalau tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang tahu. Ini misalnya, saya sholat di kapal tol laut. Perjalanan Manokwari Biak. Naik tol laut. Naik tol laut, begitu mau sholat, sampai waktu subuh. Bukan, dari perjalanan Manokwari Wasior. Sampai waktu subuh. Maka saya tanya, ini kiblatnya ke arah mana? Kiblat. Tidak bisa kita ijtihad. Langsung ijtihad. Maka ijtihad, kayaknya kita cari-cari, kayaknya sana ini. Maka kalau memang ada orang lain di situ, baru kita ijtihad saja, maka sholatnya harus kita ulang. Karena syarat tidak masuk dalam kategori syarat sah. Syarat sahnya sholat itu adalah ittijahul kiblah. Kemudian, kita tidak, syaratnya kita tidak bisa penuhi karena ada uzur. Uzurnya mana? Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu, apakah kamu sudah bertanya? Itu masalah lain. Oke. Yang wudu bisa mengimamkan yang tayamum. Yang tayamum bisa mengimamkan yang wudu. Dia tidak bisa berwudu karena sakit. Tidak boleh. Tetapi dalam hal sakit pun juga, kalau misalnya sakit yang ini adalah sakit tangan kita, ini sakit tangan ini dibalut ini dibalut, ya. Maka kalau dibalut ini berarti, Ustaz, ini saya sakit ini, berarti kita tayamum. Oh, tidak bisa. Tetap wudu, tetapi untuk yang bagian ini diusap. Ya? Diusap saja dengan yang dibalut dengan ini, diusap. Ya? Kalau misalnya luka, tidak pakai usap begini. Kalau kena air berbahaya, maka jangan kena air. Kamu tayamumkan itu yang sedikit kecil itu. Ya? Tidak boleh kena air. Artinya dia hanya sekedar, maksudnya istilahnya hanya sekedar mengusap biasa begitu. Ya, usap biasa. Oke. Wa tasihhu imamatul muftarid lil mutanaffil. Ada orang dia salat fardu, ada orang dia salat sunnah. Ada orang salat sunnah, ada orang salat fardu, salat fardu. Ada orang sedang salat fardu, ada orang sedang salat sunnah. Jadi boleh orang sedang salat fardu menjadi imam untuk orang yang salat sunnah. Boleh orang yang sedang salat sunnah menjadi imam untuk orang yang salat fardu. Ini makanya kalau di dalam, ketika kita perjalanan misalnya, sering berlaku ini misalnya di atas kapal, orang sudah salat tarawih. Orang sudah salat tarawih, kita belum salat isya. Jadi bagaimana? Kita langsung salat tarawih atau salat isya? Mana yang betul? Kenapa salat isya dulu? Karena dia salat fardu. Tapi salat isyanya bagaimana? Bagaimana kalau mau salat isya dalam keadaan begitu? Cari pojok atau bagaimana? Yang kalian lakukan selama ini bagaimana? Kalau kamu naik kapal, orang sudah salat tarawih, kamu belum salat isya, kamu buat bagaimana? Jadi kalau kamu menemukan keadaan begitu, maka kamu langsung berdiri di belakang imam salat tarawih, kamu salat isya dengan niat salat isya. Kamu niat salat isya, kamu niat salat isya saja. Begitu, assalamualaikum warahmatullah. Mereka salat sunat, imam salat sunat, kamu salat fardu. Tapi kamu niatnya tadi bahwa saya mau salat fardu isya.
Saya mau solat fardu isya. Saya mau solat fardu isya. Ya imam, bagaimana kalau misalnya solat maghrib belum, solat isya belum? Saya ingin ikut solat berjamaah juga. Boleh enggak? Boleh, tetap boleh. Apa yang pertama kamu lakukan? Niatkan solat maghrib. Solat maghrib, niat solat maghrib di belakang yang solat isya, yang solat tarawih. Allahu Akbar. Tarawih. Okey. Salatul mutanaffil khalfa wa amma salatul mutanaffil khalfal muftarid falima sabata, ini dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya. Ada dalil-dalil tentang salat wa tasihu salatul muftarid, orang yang salat fardu, imam kepada orang yang juga salat fardu, tetapi salatnya berbeda. Salatnya berbeda. Salatnya berbeda. Salatnya berbeda. Salatnya berbeda. Ini ya, ini penting ini. Misalnya orang salat fardu tapi salat berbeda. Kan kita masuk di masjid, dan masuk di masjid, makanya waktu kita pernah mengadakan salah satu rihla itu, waktu kita di Malaysia, rihla perjalanan sekolah. Pergilah kita di satu masjid di Malacca. Malacca di Malaysia itu. Kemudian ada salat jamaah. Ada salat jamaah. Lalu datanglah satu grup sekolah. Ini depan masih salat jamaah. Di belakang mereka buat saf lagi, salat berjamaah. Ya Rabbana. Saya mau kejar itu yang jadi imamnya, itu yang gurunya itu, tapi tidak sempat. Kebubar, tidak sempat kita kejar. Orang-orang begini ini harus kita fahamkan. Jadi yang bagus bagaimana? Seharusnya bagaimana? Sama-sama solat fardu. Oh, mereka ini solat zuhur, mereka ini solat asar, kita ini belum solat zuhur, kan? Sementara kita ini mau jamak. Kita belum solat zuhur, kita mau solat zuhur, kita belum jamak. Mereka solat asar. Karena kita solat asar, mereka belum solat zuhur, akhirnya mereka buat jamaah baru. Ini tidak betul. Tidak betul. Seharusnya mereka masuk di dalam saf. Kemudian ikut imam yang ada. Ikut imam yang ada dengan niat solat yang mereka mau solat. Kalau imam sedang solat asar, kita niat solat zuhur. Niat solat zuhur. Imam sedang solat isya, kita belum solat maghrib. Khususnya di musafir. Kalau musafir. Maka kita niat solat maghrib. Kalau solat maghrib kan musafir ini kan cuma 2 rakaat. Mereka solatnya qasar tuh. Jadi kita niat solat maghrib begitu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan begitu. Ya. Mereka selesai solat. Maka ketika mereka salam, kita tambah 1 rakaat. Karena mereka solat 2 rakaat. Kita ketemu misalnya orang sedang salat isya tadi ya. Orang sedang salat maghrib. Salat maghrib. Maksudnya salat maghrib ini bagaimana? Kita datang sendiri. Kita datang sendiri waktu isya. Ketemulah jamaah salat, jamaah musafir. Mereka salat sedang salat maghrib di waktu isya. Bagaimana? Masuk ke tidak masuk? Kita ikut atau tidak? Ikut atau tidak? Aduh, okey, pahami kaedahnya. Coba lihat ini. Lihat ini. Tasihhu salatul muftarid bil muftarid. Sah salat orang fardu di belakang imam yang juga salat fardu, tetapi berbeda fardu salat.
Berbeda fardu salat. Berbeda fardu salat, ya. Berbeda fardu salat. Boleh dia imam sedang salat zuhur, kita belum salat asar. Maksudnya ini orang musafir tadi, orang musafir ini mau masuk waktu salat asar, mereka sudah salat. Tapi mereka mulai dengan salat zuhur. Begitu mereka salat zuhur, kita belum salat asar. Kalau kita salat sendiri, pahala sendiri. Masuk salat jamaah, masuk. Tapi kita niatnya salat asar. Usolli fardal asri 4 rakaatin ma'muman. Imam kita salat zuhur, kita salat asar, tidak menjadi masalah. Ya. Jadi boleh kalau misalnya kamu nanti misalnya kamu jadi imam, tuh, jadi imam. Misalnya kamu jadi imam ini di kapal. Sudah selesai sholat maghrib, ini selalu di kapal ini sering terjadi ini, kan? Di kapal. Di kapal kan biasanya jamak qasar kan? Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita belum salat maghrib, mereka sudah selesai. Berdiri mereka untuk salat yang kedua. Berdiri mereka untuk salat isya 2 rakaat. Kita belum salat maghrib baru datang. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya tunggu jamaah yang kedua atau masuk di jamaah yang pertama? Sebaiknya masuk di jamaah yang pertama. Sebaiknya masuk di jamaah yang pertama. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa yang namanya salat berjamaah itu adalah jamaah yang pertama. Kalau jamaah yang kedua itu ya sampai tidak usah salat berjamaah, pulang lah macam-macam kan. Jadi salat pertama masuk dengan niat salat maghrib. Mereka salat isya. Berapa rakaat mereka salat isya? 2 rakaat karena qasar. Kan itu biasanya di kapal begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung berdiri untuk salat tambah salat 1 rakaat. Makanya kalau kita mengerti, kamu nanti pulang atau pulang. Kamu pulang. Ada teman-teman itu belum pada sholat, mereka berdiri. Mereka berdiri kan? Tidak mau ikut sholat. Kenapa? Mereka sholat isya. Kita belum sholat maghrib. Kan? Mereka sholat isya. Ini karena kurang faham. Kita yang mengerti, Pak-bapak, kita masuk sholat makmum di mereka, kita niat sholat maghrib dan kita niat jamak, tapi kita mulai sholat maghrib dulu, jamak qasar. Kita mulai dengan maghrib. Tapi mereka lagi sholat isya, tidak apa-apa. Kita masuk niat, nanti begitu mereka salam kita berdiri tambah 1 rakaat. Begitu selesai, kita sholat ulang. Kita yang jadi imam, salah seorang di antara kita yang jadi imam untuk sholat isya. Ketika kita mau sholat isya, ada lagi yang baru datang, kan di kapal begitu. Ada lagi yang baru datang, dia belum sholat maghrib, belum sholat isya. Jadi dia masuk di dalam grup ini, dia sholat maghrib. Dia sholat maghrib 3 rakaat, kita sholat isya berapa rakaat? 2 rakaat. Selesai kita sholat, dia berdiri untuk sambung. Begitu terusnya. Ini karena ada pemahaman, ya, ada pemahaman. Termasuk begini. Ada orang dia pengen sholat berjamaah. Kita duduk di masjid, kan? Duduk di masjid. Kita duduk di masjid. Ada orang dia mau sholat berjamaah. Mereka mau sholat berjamaah saling tolak menolak. Kamulah jadi imam, kamu jadi imam, kamu jadi imam. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Bapak, hanya semuanya diam. Tidak ada yang berani. Diam semua. Kita bisa baca Al-Quran dengan bagus. Kita alumni pesantren. Mereka ini bertengkar ini siapa jadi imam, siapa jadi imam. Kalian maju. Saya sudah sholat maghrib, Ustaz. Saya sudah sholat isya. Tidak jadi masalah. Tetapi sholat maghrib kita masuk kategori sholat sunnah. Sholat isya kita masuk kategori sholat sunnah. Kita niat sholat maghrib. Kita niat sholat maghrib. Tetapi kehitungnya bukan fardu. Kehitungnya sebagai sholat sunnah. Oh, ini bingung siapa tadi tidak imam. Saya jadi imam.
Saya jadi imam. Kan kita dulu, saya jadi imam. Saya sudah salat. Nanti teman bilang, kamu sudah salat tadi? Kita sudah salat kan? Sudah. Tidak apa-apa. Nanti saya jelaskan. Tidak. Nanti kau duduk saja, nanti saya jelaskan setelah salat. Setelah salat. Ada lagi grup lagi yang kedua, sama lagi bertengkar lagi. Boleh lagi enggak kita mau jadi imam lagi? Boleh, karena salat sunnah itu tidak terbatas. Ada orang dia pengen salat berjamaah. Dia pengen jadi imam. Dia ingin jadi imam ini. Dia bisa jadi imam, tapi tidak ada makmum. Dia ingin dapat salat berjamaah, pahala salat berjamaah, karena salat berjamaah pahalanya lebih banyak. Tidak ada jamaahnya. Dia mau salat berjamaah. Dia lihat lirik-lirik, siapa mau jadi makmum siapa. Ada kita lagi duduk-duduk 3 orang. Saya bilang, kenapa? Ini saya lagi tunggu jamaah ini, maunya saya salat berjamaah. Sudah, kami yang jadi makmum. Bapak jadi imam. Tidak jadi masalah. Saya tidak bisa jadi imam, tapi saya ingin salat berjamaah. Sudah, salah satu dari kita jadi imam. Satu jadi imam, yang 3-nya jadi makmum. 1 jadi salat fardu, 2 orang salat sunnah. 3 orang salat sunnah termasuk imam. Termasuk imam. Oke ya, ngerti ya? Jadi jangan lagi terjadi begini. Jangan lagi terjadi begini. Kita di atas kapal, naik di atas kapal. Di atas kapal, orang sedang sholat asar. Zuhur sudah, sholat asar sudah. Kita baru masuk, dan safnya terbuka. Maksudnya, musala tidak penuh. Musala terbuka, kan? Kita baru masuk. Jadi apa yang kita lakukan? Langsung masuk salat dengan salat yang kita belum salat. Salat apa kita belum salat? Salat zuhur. Mereka salat asar. Kita masuk Allahu Akbar salat, ya. Bagaimana kalau misalnya saya mau tapi mereka ternyata salat. Mereka ini salat sempurna. Saya salat 4 rakaat. Saya mau salat 2 rakaat saja. Bagaimana? Lebih nyaman kita langsung ikut salat 4 rakaat bersama imam, ya. Sama juga, ini termasuk salat. Ada yang dia salatnya itu salat qada. Salat qada itu apa maksudnya? Salat yang kita lupa. Yang kita lupa, atau salat yang kita lupa, atau kita tertidur. Ya. Dan ini yang banyak berlaku waktu liburan, kan? Salat qada, kan? Banyak yang salat qada waktu liburan, atau tidak ada? Karena saling membangunkan. Ya, Masya Allah, bagus, ya. Siapa putri yang saling membangunkan kalian? Bangun sendiri? Alhamdulillah. Kalau banin, bangun sendiri semua? Alhamdulillah, ya. Karena biasanya kadang-kadang kalau sudah libur itu ada yang sholat subuhnya jam 9. Pas kamu sholat apa? Kalau ditanya kamu lagi sholat apa? Saya sholat duha. Dalam hati sholat subuh. Sholat apa Uti? Sholat duha. Bagus Uti itu. Dia rajin sholat duha. Kalau tanya, gimana? Dia itu rajin sholat duha. Setiap hari aku lihat dia sholat duha. Padahal qada subuh. Tapi kenapa dia sholat duhanya tidak pernah 4 rakaat kah, 6 rakaat kah, 8 rakaat kah? Dia selalu sholat duhanya 2 rakaat, dia istiqamah. Dia itu pegang dalil bahwa khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Bahwa ibadah itu yang bagus istiqamah walaupun sedikit. Dia pegang dalil itu kayaknya. Dia istiqamah 2 rakaat tidak lebih tidak apa-apa. Yang penting istiqamah 2 rakaat terus, 2 rakaat terus. 2 rakaat terus. Jadi agar tidak ketahuan, dia tidak qada, dia tidak baca kunut. Kalau dia kunut kan waktu salat 9, Allahumma hdina fi man hadait. Hei, latihan salat kah? Latihan salat? Atau sedang tutorial buat video? Saya sedang buat TikTok, video TikTok. Selesai. Tadi kenapa kamu salat pakai kunut tadi salat 9? Salat biasa kan jam 9 itu salat duha. Saya sedang buat tutorial.
tutorial di TikTok salat subuh. Ini yang catatan bagusnya. Coba perhatikan. Idza kanat salatul ma'mumi aqalla fi adadir raqa'at min salatil imam. Apa makna aqalla? Lebih? Coba kalian terjemahkan sampai di sini. Coba Rusmita. Idza mana idza? Kalau sekiranya, okey? Idza salatul ma'mumi aqalla min adadir raqa'at min salatil imam. Terjemahkan Rusmita. Kalau salatnya apa? Kalau salatnya makmum. Jumlah rakaatnya lebih sedikit jumlah rakaatnya dari salatnya imam. Kalau salatnya makmum jumlah rakaatnya lebih sedikit. Kalau salatnya makmum lebih sedikit jumlah rakaatnya dibanding salat imam. Ka'an yusalli, ka'an seperti makmum salat maghrib. Khalfa, mana khalfa? Wara'a. Makmum yusalli al-maghrib, wara'a imam yusalli al-isha. Fayajuzu lil ma'mumi an yanfarida. Mana yanfarida? Yusalli binafsi. Yajuzu lil ma'mum, maka makmum boleh solat sendiri, tidak lagi bersama imam, ala imam ba'da salisa, ketika sampai rakaat yang ketiga. Wala yutabi'uhu. Nih. Mana wala yutabi'? Yatba, mana yatba? Kita solat maghrib 3 rakaat. Imam sholat isya 4 rakaat, dia bukan sholat jamak qasar. Dia sholat 4 rakaat. Atau misalnya kita ini baru datang dari musafir tuh. Baru sampai di kapal. Belum sempat sholat maghrib isya. Sampai di kampung, orang sudah sholat isya, kita belum sholat maghrib. Kita mau sholat berjamaah, masuklah pertama jadi makmum dengan niat sholat maghrib. Allahu akbar, sholat maghrib. Ya? Nanti ini hal-hal ini yang begini-begini nanti kita coba dalam bentuk praktek, ya. Kita coba dalam bentuk praktek, ya, lebih mudah. Atau bisa ini langsung, biar kebetulan lagi kita bahas ini, biar kita langsung praktek. Coba 1, 2.